Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan analisis hierarki proses. Di video sebelumnya kita menggunakan aplikasi Priest. Saat ini kita akan coba menggunakan aplikasi Super Decision. Ya, jadi para sahabat bisa mendownload ini Super Decision. Nanti bentuknya seperti ini, Super Decision. Ya. Nah, contohnya sama seperti pada aplikasi sebelumnya. Jadi kita memilih 3 tempat pilihan, tempat wisata, ada lokasi Kute, lokasi Danau Toba, dan Raja Ampat, dengan kriterianya itu berdasarkan biaya ke sana, wisata alamnya maupun wisata budayanya ya. Kemudian pilihan-pilihannya seperti ini. Oke, kita kasih nanti seorang pakar atau traveler yang sudah terkenal misalnya ya, atau responden siapapun bisa kita gunakan untuk menanya pendapatnya seperti ini ya. Nah, misalkan dari sisi biaya dibanding dengan wisata alam, dia lebih condong ke biayanya yang pentingnya 5 poin, lebih setuju gitu ya. Dari biaya dengan budaya itu 8 poin, wisata alam dengan budaya 4 poin. Nah, dari masing-masing kriteria tadi kita pilihkan 3 lokasi. Kalau dari sisi biaya, mana yang lebih penting nih, Kuta Bali atau Danau Toba? Dia lebih prefer di Kuta Bali gitu ya. Tapi kalau dari sisi misalkan wisata alam, orang lebih cenderung ke Raja Ampat misalnya. Lebih prefer daripada Kuta Bali 5 poin, daripada Danau Toba misalkan prefernya 4 poin gitu ya. Nah, kita akan coba mengaplikasikan gunakan super decision seperti ini ya. Langkah pertama kita buat dulu, kita tambahkan satu tujuan. Ini namanya level yang pertama adalah tujuan. Oke, kita add more, akan muncul di sini. Nanti baru apa namanya kriterianya apa saja untuk memilihnya, kriteria. Kemudian yang terakhir adalah kita pilih alternatifnya, alternatif ya. Oke. Nah, kemudian kita susun, kita rapikan sedikit. Nah, biar kelihatan ya. Kemudian kita klik di tujuan tadi, add node. Nah, kita kasih penjelasan, misalkan ini adalah pilihan lokasi ya, lokasi wisata. Oke, kita save ya. Di sini dia muncul. Kemudian oke, ini tadi kok jadi ganda ya. Pilihan ini tadi kriteria harusnya ya. Kriteria tadi, kriteria. Save. Nah, oke, kriteria. Nah, di kriteria ini kita add node juga. Kita kasih node apa aja tadi, biaya. Kemudian kok save tadi harus ya, wisata alam. Oke, add more. Kemudian wisata budaya. Oke, save ya. Sudah selesai. Ini tadi salah ketik, biaya kurang A-nya. Save. Nah, kemudian dari sini juga add node apa aja tadi pilihannya, Kute, kemudian Danau Toba, kemudian Raja Ampat ya, Raja Ampat. Nah, oke. Nah, kemudian kita hubungkan yang antara pilihan-pilihan ini ya. Kita hubungkan. Ini prioritasnya sudah, kemudian kita hubungkan dengan make show connection. Oke, pilihan yang pertama adalah biaya, ini apa namanya, pilihan lokasi wisata ya, dengan alternatif ya, dengan alternatifnya itu dengan bentar, ini tulisannya kenapa wisata budaya ya. Kita klik dulu, ini tadi kriteria harusnya ya, kriteria. Oke, save dulu. Nah, sudah. Oke, tujuan, kriteria, alternatif. Nah, tadi adalah si lokasi wisata, pilihan lokasi wisata dengan alternatifnya, dengan kriterianya ya. Kriterianya ada biaya, centang, wisata alam, dan wisata budaya ya. Kita enter. Nah, dia udah terkoneksi ya. Sekarang yang kriteria ya, kriteria kita pilih kriteria, yaitu yang pertama adalah dari sisi biaya ya. Sisi biaya kita pilih dari sisi alternatifnya, yaitu Danau Toba, Kute, Raja Ampat ya. Kita enter.
Nah, dia sudah terkoneksi. Kemudian yang kedua dari sisi wisata alam. Oke, kita centang lagi alternatifnya. Danau Toba, Kuta, Raja Ampat, kita enter. Kemudian wisata budaya ya. Nah, kita pilih yang alternatifnya, yaitu Danau Toba, Kuta Bali, dan Raja Ampat. Oke, nah setelah dia terhubung, barulah kita kita buat matriksnya ya. Kita buat matriks untuk penilaiannya ya. Oke, kita pakai yang graf vertikal aja. Nah, ini ya. Jadi bisa kita lihat nih alternatif yang bisa kita pilih ya. Atau bisa kita juga bentuk dengan cara kita klik di sini ya. Oke, kita buat cluster comparison-nya. Nah, jadi dari sisi kalau kita lihat ya di sini. Oke, mana tadi sudah langkah ini. Nah, kalau sudah kita hubungkan ya, kita lihat di sini setelah kita konekkan. Oke, setelah kita konekkan semuanya. Oke, kemudian kita pilih yang namanya menu judgment ya untuk mengisi ya. Kita mengisi ini menu judgment ya. Nah, kita klik menu judgmentnya untuk mengisi ya. Jadi ada pilihannya, kita bisa pilihan seperti ini ya, pakai seperti ini atau pakai matriks seperti software yang software si Pries ya. Kalau kita pakai seperti ini contohnya, berarti pilihannya yang pertama. Kalau kita lihat pilihannya di sini tadi, ini kalau dari sisi level 1 5 8 4. Nah, bisa kita pilih di sini 5, biaya lebih unggul ya, 8 dan 4. Nah, atau bisa diisi di sini nih matriksnya tadi ya, 5 8 4 bisa juga ya. Nah, itu dari sisi lokasi ya. Sekarang dari sisi biaya dibandingkan dengan pilihan-pilihan tadi, Danau Toba kah atau apa gitu ya. Ini bisa kita isi atau lebih gampang diklik aja ya. Kalau diklik itu kan pilihannya adalah 572. Nah, 572. Oke, kita next. Dari sisi apa sekarang? Dari sisi wisata alam. Kalau wisata alam itu 584, tapi si kiri ya merah 584 karena lebih unggul si Raja Ampat ya. 584 benar. Oke, yang terakhir adalah dari sisi 573. Nah, 573 terakhir, 573 ya. Oke, kita tunggu. 5 Danau Toba lebih unggul, 7 3. Oh, bentar, ini Danau Toba yang di depan ya. Tadi kalau Danau Toba yang di depan berarti lebih unggul kan Kuta ya. Kuta dibanding dengan Raja Ampat, benar ini 5. Kemudian Kuta dibanding dengan Bali, ke Danau Toba dibanding dengan Kuta lebih unggul Danau Toba. Danau Toba unggul dari sisi budaya, unggul Kuta Bali 5, dan ini dibanding Kuta Bali dia 5. Danau Toba dibanding dengan Raja Ampat dia lebih unggul 3. Danau Toba dengan Raja Ampat itu 3. Kemudian Danau Toba dibanding Raja Ampat unggul 3, Kuta Bali dibanding Raja Ampat unggul 7. Nah, ini 7 ya. Atau kita lihat gampangnya gini aja. Ya, 5 Danau Toba dengan Kuta itu 5. Oke. Kuta dengan Raja Ampat unggul 7. Sedangkan Danau Toba dengan ini unggul 3 ya. Oke, yang sebelumnya kita cek lagi ya, takut salah. Oke. Nah, kalau dari sisi alam Danau Toba dengan Raja Ampat, oke, lebih unggul Raja Ampat sejauh
Raja 4 Danau Toba lebih unggul sejauh 4. Danau Toba dengan Bali unggul sejauh 5. Danau Toba dengan Raja 4 lebih unggul Raja 4. Wisata alam, Danau Toba dan Raja 4 lebih unggul 4 si Raja 4. Kemudian Kuta dengan Raja 4 lebih unggul 8 ya. Kuta dengan Raja 4 unggul 8. Kita cek matriksnya. Ya, lebih unggul Raja 4 8, lebih unggul Danau Toba 5. Yang pertama tadi, oke, kita cek Danau Toba dengan Kuta lebih unggul Danau Toba dengan Kuta. Dari sisi biaya lebih unggul Kuta Bali 5. Danau Toba dengan Raja 4 lebih unggul 2. Danau Toba dengan Raja 4 lebih unggul 2. Kemudian Kuta dengan Raja 4. Kuta dengan Raja 4 lebih unggul 7. Nah, ini Kuta lawan Raja 4 ya. Kuta dengan Raja 4. Kemudian dari sisi tadi, satu lagi yang awal tadi, benar nggak urutannya ya? Biaya wisata wisata alam dan wisata budaya. Nah, kemudian setelah kita lakukan penghubungan nodes-nodesnya ya, kemudian kita kembali klik network. Nah, kita kembali ke network tadi ya. Nah, kita kembali ke network ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ya. Ratingnya sudah, judgementnya sudah, oke, networknya sudah. Kemudian kita bisa lihat, oke, sudah isiannya. Kemudian klik My Network ya. Kita bisa lakukan analisis ya. Sintesisnya sudah, semua sudah. My Network, view report. Oke. Ini kenapa error design computation? Oke. Sensitivity-nya computation, sanitasi check-nya tidak ada masalah. HHP, influence matrix, view report, preview, skip message, connection. Oke, Raja 4 judgment sudah. Ini udah, ketik My Next Work. Oke. Lokasi wisata biaya. Cluster comparison sudah. My Network rating. Judgment sudah. Graphicalnya. Nah, di sini udah bisa kita lihat ya dari alternatifnya. Paling besar itu kalau dari sisi alternatif itu ada di masalah biaya. Biaya ini kan paling besar 0,73. Sementara kalau berdasarkan kriteria dari networknya ini, menunya micronation sepoint. Oke, di sini dari pilihan lokasi. Nah, ini juga bisa terlihat ya. Pilihan prioritas yang pertama adalah Kuta, kemudian yang kedua adalah Raja 4, yang ketiga adalah
si Danau Toba gitu ya, pilihan dari pilihan lokasi alternatifnya. Kemudian bisa dilihat lagi kalau struktur alternatif main connection, computation cluster matrixnya, tujuan kriteria. Oke. Ya, demikian untuk yang pilihan-pilihannya tadi. Jadi kita bisa manfaatkan super decision juga untuk penggunaan untuk AAP. Semoga ini prioritinya tadi ya. Kita bisa lihat per masing-masing pilihan lokasinya ya, kriteria-kriterianya, dan bisa kita lihat prioritinya ya, berdasarkan alternatif, berdasarkan kriteria tertentu. Ini kan berdasarkan kriteria paling penting itu adalah biaya, kemudian wisata alam, kemudian wisata budaya, sesuai dengan data yang kita isikan tadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.